Pertama keluar dari Solo. rumah itu ke Solo. Solo, Habis itu langsung ke Pangkalan Bun. Papua. Papua, Ya. sampai Papua. Papua. Suka dukanya apa Mas Pangkalan Bun ini? Kalau Mas Muklis ngeliat Pangkalan Bun ini gimana sih? Yang selama ini saya rasakan dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, dari Sorong itu sampai ke sini, terasa paling nyaman di sini. Paling nyaman. Mas Muklis, ya kabar Mas? Alhamdulillah, Ya. So, aku yang paling nggak bisa lupa dari Mas Muklis itu lagu Kota Manis. Lagu Kota Manismu itu Mas. Ya. Kayak gimana gitu kalau sampai sekarang sih masih terngiang-ngiang gitu. Maksudnya dari ininya, dari lirik, dari musik. Inspirasimu apa itu Mas? Ya, inspirasinya karena digariskan yang kuasa untuk tinggal di Pangkalan Bun pertama kali tahun 2016 itu aku menciptakan lagu. 2016. Ya. Berarti di Pangkalan Bun itu dari 2016 ya? Enggak. Dari Di berapa? tahun 2011. Lama ya? Lumayan. 11 tahun. 11 tahun. Bahasa Pangkalan Bun dah bisa lah ya. Dikit-dikit bisa. Dari 2011. Aslimu mana tuh? Aslinya Lamongan. Lamongan, Jawa Timur ya? Jawa Timur. Kok iso tekan Pangkalan Bun itu? Gimana ceritanya? Ya karena nggak sih berjiwa merantau aja itu. Berarti kue wani dolan, wani perih gitu ya? Wani perih. Jadi nggak ada siapa-siapa di Pangkalan Bun ini? Nggak ada saudara. sanak family di Pangkalan Bun, nggak ada sanak family. Jadi tujuanmu datang ke Pangkalan Bun ini apa? Kayak kepastian mau kerja di mana gitu nggak ada? Nggak ada juga. Nekat. Mantap. Wah, aku nggak wani Mas. Mantap. Soalnya dari sebelum di Pangkalan Bun kan sudah pernah merantau selain Pulau Kalimantan kan sudah pernah merantau. Jadi udah terbiasa gitu. Iya. Dari tahun berapa pertama ninggalin rumah Mas? Ninggalin Lamongan ya? Ya. Ninggalin Lamongan. Ini semenjak bujang dulu atau sudah punya? Ya pokoknya pertama kali keluar dari rumah hidup sendiri. Pertama kali metu saka omah ya bujang. Belum bujang, masih sendiri ya? Masih sendiri pun sudah keluar dari rumah. Kemana itu? Ke Solo. Dari Lamongan, Jawa Timur menuju ke Jawa Tengah. Kerja juga. Kerjanya ngejar kerja atau nyari kerja? Pas kebetulan ada sanak family di sana yang di sana. Iya. Kalau gitu sih masih aman lah ya. Masih aman itu. Selain ke Solo, kemana lagi Mas? Pernah muter kemana aja? Kalau sebelum ke Solo, ini menyangkut pekerjaanku dulu ya. Waktu masih masa bujang itu sebenarnya lautan utara ya. Laut utara itu ya. Kalau Lamongan kan laut utara. Iya. Sampai ke barat itu sudah pernah menginjak kaki saya itu, mulai dari Tuban sampai Jakarta, mentok Jakarta, melaut. Jadi Batang, Pekalongan, semua yang kota-kota pesisir lah. Kota-kota pesisir sudah pernah itu. Terus Busan kan. Sebagai apa pelaut itu ngapain sih? Aku nggak tahu. Narik jaring. Narik jaring. Ikan ya, nyari ikan ya. Oh iya. Tapi kan itu maksudnya masih balik ke rumah toh? Ya, masih balik ke rumah. Maksudku yang benar-benar meninggalkan rumah, keluar hidup sendiri, berdomisili baru lah hitungannya. Itu dari kapan Mas? Itu dari di Solo itu sudah lumayan lama kan, 2 tahun di Solo. Dapatlah istri Solo. Tinggal di Solo. Tapi habis itu kan pergi lagi gitu ya? Ya, pergi lagi itu. Kenapa sih mutusin pergi? Padahal kan harusnya ya. Maksudnya paling kalau kita ngejar hidup aja sih paling aman kayaknya ya di rumah dekat orang tua gitu. Sebenarnya. Kok bisa mutusin pergi-pergi itu? Ya itu. Aku juga heran sama diriku sendiri. Padahal di rumah itu bapak, ibu cuma anak 2, laki semua, ya kan, laki semua. Sedangkan aku tuh berjiwa perantauan, senang sama merantau itu.
Jadi pertama keluar dari rumah itu ke Solo. Habis itu langsung ke Pangkalan Bun. Papua. Sampai Papua. Papua Barat. Dan itu sama, maksudnya berangkat Papua itu tanpa ada jaminan kerja, jaminan akan bekerja apa, atau sudah ada sebelumnya. Maksudnya gini loh, Mas Muklis ke Papua itu apakah karena di sana sudah ada pekerjaan yang menunggu, atau ke sana memang mencari kerja? Halo Mas Jagat. Om lagi ngobrol sama ayah. Bentar ya. Ayahnya dipinjam sebentar ya. Anak berapa Mas? Anak yang kedua ini. Ini anak kedua. Itu 2 ya. Iya sama. Nah, kalau balik lagi ke Papua itu ada kerjaan yang dituju atau memang blank, gak ada apa-apa, berani ke Papua untuk nyari kerja gitu? Sudah ada kerjaan sebenarnya. Oh sudah ada kerjaan. Nah, kerjaan sudah ada. Ya kerjaannya di Papua itu sama aja kerjaan sama yang di Pangkalan Bun ini. Tahun 2009 ya. Tahun 2009 di Papua. Berarti 2 tahun ya di Papua ya? Ya. 2009 kan 2011-nya ke Pangkalan Bun. 2011 akhir. Oh. Katanya tadi kan di Pangkalan Bun katanya nggak punya siapa-siapa gitu ya? Ya. Kok bisa sampai Pangkalan Bun itu? Selain kita ngomongin nasib ya, kita ngomongin takdir, kok bisa itu? Sanak family tidak ada, tapi ada teman satu di Pangkalan Bun, satu desa, kebetulan satu desa yang kerja di Pangkalan Bun. Ya. Tanyalah soal ekonomi di Pangkalan Bun kan, ternyata masuk juga nih. Dan lagi buka kerjaan di Jawa itu sangat gimana ya, sangat susah. Jadi udah terbiasa hidup di perantauan, kita kembali di Pangkalan di Jawa, pulang ke Jawa, kaget dengan ekonomi Jawa, terus kaget juga dengan persaingan usaha di Jawa, nggak terbiasa, kita putuskan lagi untuk merantau. Sempat 2 bulan aja dari dari Papua itu sempat pulang ke Jawa, ke Lamongan dulu gitu ya, baru ke Pangkalan Bun. Kirain dari Papua langsung ke sini. Gitu. Nah, 9 tahun ya di Pangkalan Bun. Suka dukanya apa Mas Pangkalan Bun ini? Kalau Mas Muklis ngeliat Pangkalan Bun ini gimana sih? Yang selama ini saya rasakan dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, dari Sorong itu sampai ke sini, terasa paling nyaman di sini. Paling nyaman ya. Itu apa Mas? Orangnya kah? Apa ekonominya lebih menjanjikan kah? Sebenarnya kalau dihitung ekonomi lebih di daerah timur ya. Oh lebih besar di sana malah ya? Lebih besar daerah timur. Cuma itu ketenangan kita bersosial dengan teman-teman, dengan tetangga-tetangga nggak seperti di sini. Di sana di sini sangat sama kayak hidup di Jawa Pak, di sini tuh. Oh satu sama lain gitu maksudnya. Satu sama lain. Gotong royong saling bantunya lah ya. Iya. Berarti menurut Mas Muklis sendiri orang-orang Pangkalan itu gimana? Asik. Semua asik sebenarnya. Semua asik. Soalnya kalau aku bilang nggak asik, berarti aku bilang juga ke Tuhan, ciptaanmu nggak asik. Sebenarnya semua ciptaannya Tuhan itu asik. Iya. Nggak, aku jujur aja sih Mas, maksudnya kalau kita bicara saingan pekerjaannya di sini juga sama aja sih kayaknya. Karena aku sempat di Jawa, sempat lama juga kan, gimana sempat ngerasain. Aku kan musisi nih, musik kan bernyanyi. Jadi ya persaingannya gila kalau di Jawa. Ya memang. Dan di sini aku juga ngerasain itu gitu. Maksudnya oke lah kalau kita bersaing sehat sih nggak masalah. Maksudnya kalau sikut-sikutan itu loh yang itu. Aku ngerasain di sini. Jujur aja aku ngerasain di sini. Jadi ya enggak sih, pengalaman pribadi aja sih. Curhat dikit lah gak apa-apa.
Kalau soal persaingan mungkin saya bisa ibaratkan diri saya sendiri, saya berjualan di suatu tempat yang sangat ramai, barat di pasar. Saya ini jualan baju, samping saya jualan baju, samping saya jualan baju, kan banyak bajunya itu. Ya. Ibaratkan saya itu di situ aja, di pasar itu aja. Jadi gimana kita bisa menerima persaingan itu dengan sehat, terus yang lain juga bisa menerima persaingan itu dengan sehat. Kemungkinan akan enjoy aja, Mas. Ya, oke, kalau kita bicara kayak gitu ya. Kalau gimana kita bersaing secara sehat, oke, kita bisa kontrol diri nih. Tapi kan kita nggak bisa kontrol yang lain gitu. Betul. Kalau yang lain menurutku bodoh amat, Mas. Yang penting kita sudah sportif, persaingan pekerjaan itu memang sudah takdir, Pak. Menurut saya pribadi. Di pangkalan itu sekarang apa ya? Maksudnya kerjanya apa? Kerja cutting stiker. Cutting stiker, bikin stiker, ngeprint stiker. Oh, kalau ada orang pesan gitu ya? Branding mobil, stiker box dan lain-lainnya. Dan itu cukup ya? Alhamdulillah. Memang sudah mungkin digariskan hidup di sini ya. Perantauan dari ekonomi yang tinggi di Papua, uang banyak, Mas. Setiap bulan itu bawa uang banyak, tapi tidak jadi apa-apa. Kenapa, Mas? Nggak tahu juga. Tiap bulan pulang bawa uang berapa juta, 20 juta, 30 juta tiap bulan. Sekali pulang habis. Yaitu mungkin menurutku belum saatnya lah aku mempunyai barang-barang atau belum saatnya aku. Iya. Nah, kebetulan di sini masih lewat aja. Gitu ya. Kebetulan di sini dengan penghasilan yang menurut saya lebih rendah daripada Papua, semua tercukupi. Udah punya rumah, alhamdulillah udah punya rumah sendiri. Berarti kalau punya rumah sendiri, berarti berencana sampai tua di sini kan? Atau ada rencana untuk barangkali kembali ke Lamongan kah? Atau mau coba merantau ke tempat lain kah? Ke depan gimana? Kalau opsi yang terakhir merantau ke tempat lain kemungkinan enggak. Tetap saya sudah terasa nyaman di sini. Seolah-olah ini sudah ibarat tanah kelahiranku. Walaupun saya nggak lahir di sini, itu sudah melekat kota Pangkalan. Tapi kalau sudah berbicara untuk masa tua, saya tetap memilih masa tua di Jawa. Oh gitu. Jadi gimana ya? Ini kalau masa itu, oke lah itu planning ke depannya ya. Tapi sejauh ini masih nyaman-nyaman aja di sini ya, kayak ya karena kalau menurutku kalau kita yang terbiasa di Jawa, di Pangkalan Bun ini serba sederhana sih, kayak lagu Kota Manis itu. Memang sulit ibarat saya ini kan nggak sendiri, Mas, di sini. Ada istri, anak, dan saya yang pemikiran saya terutama itu anak. Kenapa aku memilih anakku tuh berpendidikan di sini? Karena saya bedakan kehidupan anak sekarang di Jawa dengan di sini itu jauh, Mas. Jauhnya itu di sini masih anak-anaknya itu masih gimana ya? Masih nggak begitu mengikuti perkembangan zaman. Kalau di Jawa itu ya tahu sendirilah anak-anak muda sekarang kan seperti itu. Yang saya takutkan itu di Jawa itu mikir anak-anak saya itu mending saya sekolahkan di sini aja. Tapi sebenarnya masih ini kalau menurutku pribadi maksudnya sama aja sih. Cuman mungkin karena di sana terekspos, kita bicara anak-anak muda yang negatif ya. Katakanlah pergaulan negatif anak muda nih. Betul. Sambil ngopi dulu, Mas. Silakan. Jadi kebalik, harusnya saya yang nawar. Silakan. Kalau menurutku karena di sini nggak terekspos aja sih sebenarnya.
Ya akhirnya kan kalau soal-soal yang kayak gitu kan balik lagi ke mungkin lingkungan ya mungkin berpengaruh. Mungkin ada pengaruhnya lingkungan itu gimana terhadap anak kan. Cuman kalau menurutku sih ya gimana orang tua sih mau gitu. Oh enggak, karena enggak. Tapi memang nggak bisa dibohongi sih maksudnya. Lingkungan itu ya itu, terutama lingkungan yang saya bandingkan kan dengan di kampung saya sama di sini, lingkungan berpengaruh untuk anak itu saya bandingkan. Ternyata memang jauh perbandingannya sama di sini. Lebih baik anak di sini daripada anak ditaruh di kampung saya. Oh gitu, iya. Tapi kalau hari tua balik ke Jawa, masa iya anaknya ditinggal di sini? Ya enggak, kan anaknya kan sudah dewasa juga. Oh iya, sudah siap menghadapi dia. Sudah siap menghadapi. Baratnya udah digembleng dulu lah di sini. Kalau ngomongin anak-anaknya takut saya. Ya, itu. Ini kita sebagai orang tua, Mas Muklis orang tua, saya orang tua. Tapi Pangkalan Bun sendiri sejauh ini nyaman ya? Sejauh ini 9 tahun, hampir 1 dekade saya di sini. Mungkin tahun depan ini sudah 1 dekade saya di Pangkalan Bun, 10 tahun. Sangat nyaman, sangat nyaman. Di mana kota itu bisa memberi saya semuanya yang aku inginkan, dari segi hobi, segi berteman, segi berkeluarga. Alhamdulillah dengan hasil-hasil sedikit sudah punya kubu sendiri dan lain sebagainya. Terasa nyaman di sini. Hobi musik nggak sih ya? Hobi musik. Di samping musik, motor juga. Iya, klub ya, klub motor sipil. Ya kalau ngomongin Pangkalan Bun gini-gini aja. Sebenarnya kalau saya sih jujur, kalau aku sih jujur kemarin kan sempet lama di Jogja kan. Ya. Terpikir untuk pulang tuh nggak ada sebenarnya. Terpikir untuk pulang ke sini? Ya, cuman karena ibu kan yang minta, ya. Mas pulang aja, kalau udah selesai pulang. Akhirnya pulang. Kalau peluang usaha sih kan menurut saya lebih besar di Jawa sih. Maksudnya dengan persaingan yang kayak gitu pun misalnya, ya benar sih, maksudnya makin besar peluang makin banyak persaingan kan. Betul. Kalau Mas Muklis sendiri berharapnya Pangkalan Bun ini ke depan gimana sih? Maksudnya kita bicara ini aja dah, bicara yang global aja lah, perekonomian ke orang-orangnya ke. Mas Muklis pengennya gimana sih Pangkalan Bun? Barangkali nanti ditonton pemerintah nih. Barangkali bisa didengar sama pemerintah. Kalau perekonomian, poin pertama dulu perekonomian. Ini kan lagi masa pandemi Mas ya. Perekonomian kan kacau, saya sendiri pun kacau. Ya sebenarnya sebelum ada pandemi ini kemungkinan Kota Pangkalan Bun itu menurut usaha saya, konteks dalam arti usaha saya pribadi itu sangat stabil sebenarnya. Sebenarnya sangat stabil. Soalnya kotanya kan cuma kotanya kan nggak besar, cuma ini aja pemutarannya jadi stabil, nggak naik turun kalau menurut saya. Tapi selama pandemi ini ya turun drastis. Tapi maksudnya selama berarti kalau kita bicara sebelum pandemi stabil itu cukup lah ya maksudnya. Stabil cukup. Terus apalagi tadi poin kedua untuk masyarakatnya. Kalau masyarakatnya saya yang selama ini 9 tahun merasakan orangnya itu sangat enak semua. Udah nggak ada komen lagi untuk masyarakatnya. Saya merasa masyarakatnya nyaman lah ya. Udah nyaman. Ramah, senyum, penghuni dusun itu kan ada di lirik Kota Manis. Semuanya tertuang di lagu Kota Manis. Wah, saya merinding kalau dengar lagu itu, serius. Soalnya saya kalau bandingkan bermasyarakat di sini sama bermasyarakat di Pulau Timur, jauh Mas, jauh. Pulau Timur jauh. Mungkin karena latar belakang juga. Ya, betul. Sorry, ambil rokok ketinggalan. Sambil ngerokok Mas ya? Siap Mas.
biar ngopi kita enak, Mas. Kalau ngopi, ngerokok, itu obrolan nyambung biasanya. Nggak nyambung-nyambungnya kita. Ini Mas, yang kalau buatku sih, jadi kan gini, selama dulu tinggal di Jawa, akunya, maksudnya pernah tinggal di Jawa itu, teman-teman yang tahu aku dari sini, itu kan selalu bertanya kan, enak loh tinggal di sana, kan di sana, let's say katakan, kan jauh dari ibu kota negara kan, maksudnya tidak semaju di Pulau Jawa gitu loh, maksudnya bahkan ada hal yang menyeramkan gitu loh untuk tinggal di sini. Kalau Mas Muklis sendiri, ada yang mau disampaikan nggak ke orang-orang yang di luar sana yang barangkali masih punya pikiran seperti itu? Ya tentunya ada untuk pemuda-pemuda yang ingin tes dirinya sampai di mana jiwa perantauannya. Sebenarnya Indonesia itu ramah tamah, tinggal pemudanya sendiri, tinggal orangnya sendiri. Tinggal gimana kita ngebawa diri. Iya. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Jadi semua itu akan terasa aman, damai kalau kita juga bisa mendamaikan diri kita di tanah perantauan. Saya rasa Kalimantan cocok untuk pemuda-pemuda yang ingin merantau, untuk mengetes gimana hidup jauh dengan keramaian, dengan kota besar, yaitu ada di Kalimantan. Jadi, bisa dikatakan lah ya, apa yang mereka pikirkan itu sebenarnya nggak benar gitu ya. Sebenarnya soal Kalimantan itu. Jadi buat yang mau merantau ke Kalimantan ya, Kalimantan itu asik gitu ya. Kalimantan welcome aja. Warga-warganya juga insya Allah welcome aja. Welcome to my paradise. Welcome to Kalimantan saya. Asik pokoknya Kalimantan. Terutama Pangkalan Bunnya, soalnya saya tinggal di Pangkalan Bun. Kecuali yang lainnya saya nggak pernah tinggal di sana, ya Mas. Makanya aku segitu nyamannya berarti ya Pangkalan Bun ini, sampai Mas Muklis sendiri tidak pernah terpikirkan lagi untuk berpindah lagi gitu ya. Jadi Kalimantan itu menyenangkan bagi saya. Itu bagi saya loh Mas. Soalnya orang kan beda-beda ya. Bagi saya menyenangkan. Tapi maksudku yang dipikirkan orang tentang Kalimantan itu loh. Kan di luaran sana orang berpikir, oh Kalimantan nih, dalam tanda kutip, fasilitas terbelakang. Ya. Gimana sekarang gini aja deh, di Pangkalan Bun kita mau nonton bioskop gak ada gitu lah. Ya betul. Ya kan? Kita mau ngapain, nge-mall nggak ada. Nge-mall sini nggak ada. Beda sama di Jawa ya Mas. Iya makanya itu. Makanya maksudku, senyaman itukah Pangkalan Bun tuh? Tapi justru itu Mas, kita merantau itu menghindari hal-hal seperti itu biar irit. Kalau kita merantau di kota metropolis nih, misalnya di Jakarta, kalau dengan penghasilan yang minim, ya percuma aja. Ada mall, ada apa saja kan percuma aja. Karena gaya hidup Mas ya, gaya hidup. Kita bicara baik gaya hidup ya. Mau hidup konsumtif di sini nggak mungkin, ya mungkin turah-turah uangnya ya habis buat hobi gitu aja ya. Betul. Nggak dihamburin untuk kesenangan yang nggak ada bentuk sebenarnya. Maksudnya saya bilang jalan-jalan ke mall, terus beli apa, shopping lah istilahnya lah. Kalau shopping sih masih mending Mas, ada bentuk barangnya, yang dibayar tuh ada. Kalau kita ke mall aja, kita kan di Jawa nih, untuk ke mall aja sudah habis 50.000, 100.000 sendiri gitu loh. Betul. Untuk kaki doang gitu loh. Bensin barangkali untuk angkutan.
Untuk ke mall doang tuh kalau di Jawa. Di sini enggak ya, enggak ada yang begitu. Ya, mudah-mudahan. Tapi entahlah kalau 5-10 tahun ke depan gimana. Sejauh ini sih ya beginilah. Ya. Banyak juga perubahan. Kalau menurut saya pribadi selama 9 tahun hidup di sini perubahannya juga lumayan ada lah. Dalam tapi kalau signifikannya belum kayaknya. Belum ya, nggak terlalu signifikan ya perubahannya. Di bidang apa? Di hal apa itu, Mas? Kalau saya rasa di bidang pembangunannya juga lumayan. Infrastrukturnya lumayan. Musisinya juga bersinergi. Di tahun ini bersinergi. Soalnya saya juga pemusik juga. Iya. Ini ya, JM Mas ya? Iya Mas, kebetulan saya tahun 2020 ada bawa ini. Lebih gitu buat saya barangkali. Ada di mobil. Siap, thank you.